Shalom Alehem, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat firman Tuhan. Ini waktunya untuk kita terus berjaga-jaga karena Tuhan Yesus akan datang segera. Saya akan berbagi firman Tuhan yang baru saja saya renungkan. Ini hanya sedikit hal yang ingin saya sampaikan, tapi ini membuka wawasan yang baru bagi saya tentang berdoa. Sharing firman Tuhan ini saya beri judul salah berdoa. Ya, ternyata dalam berdoa itu kita bisa melakukan sebuah kesalahan. Kita pikir kita sedang berdoa, padahal kita tidak berdoa sesungguhnya. Di dalam Matius 6 diceritakan bahwa doa adalah salah satu kewajiban agama yang harus kita lakukan. Dari berbagai kewajiban dalam agama, salah satu kewajiban dalam agama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Dan doa adalah salah satu sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah yang kita sembah. Ya, dan doa juga merupakan salah satu tindakan iman. Doa merupakan salah satu tindakan iman orang percaya. Dengan berdoa, seseorang sedang menyatakan imannya di hadapan Allah dan di hadapan orang banyak. Doa merupakan salah satu tindakan iman dari orang percaya. Dengan berdoa, berarti seseorang sedang menyatakan imannya. Iman yang bagaimana yang sedang dinyatakannya? Ketika saudara dan saya berdoa, kita sedang menyatakan bahwa Allah itu ada, makanya kita berdoa. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu ada, makanya kita berkomunikasi dengan Dia karena kita percaya Dia ada. Berdoa adalah sebuah tindakan iman yang menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Karena kita percaya Tuhan itu berkuasa, makanya kita berdoa kepada Tuhan. Jadi, tindakan ini disebut dengan tindakan iman. Jadi, bila ada firman Tuhan yang menuliskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, adalah iman yang mati, maka saya katakan bahwa iman tanpa berdoa itu adalah iman yang mati. Jadi, orang yang beriman pasti dia berdoa, dan orang yang berdoa pasti dia beriman. Kalau dia tidak beriman, untuk apa dia berdoa? Doanya hanya seperti tiupan angin yang akan berlalu begitu saja. Sekali lagi saya katakan bahwa orang beriman pasti berdoa, dan orang yang berdoa pasti dia beriman. Lalu mungkin ada sebuah pertanyaan yang muncul di pikiran kita, Pak, ada orang yang berdoa tapi sesungguhnya dia tidak percaya. Dia tidak beriman. Dia tidak percaya dengan apa yang didoakannya itu. Kita sebut itu doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang disebut dengan doa apabila doa itu disampaikan dengan iman. Kalau seseorang menyampaikan permohonan kepada Tuhan, namun dia bimbang, dia tidak percaya, dia tidak beriman bahwa apa yang dimintanya itu akan terjadi, akan diberikan oleh Tuhan, itu tidak dapat disebut dengan doa. Kita sering mengatakan bahwa orang-orang yang menyampaikan permohonan kepada Tuhan, dia berdoa. Padahal ada orang-orang yang menyampaikan permohonan tidak dengan iman, tidak dengan rasa percaya kepada Tuhan. Dan saya sebut itu bukan berdoa, dia hanya berkata-kata dengan dirinya sendiri. Orang yang berdoa harus berdoa dengan iman. Orang yang beriman, dia pasti berdoa. Orang yang berdoa, pasti dia beriman. Yang dikatakan berdoa, doa itu adalah bila kata-kata yang disampaikan disertai dengan iman. Jadi kalau ada orang berdoa dengan penuh keraguan, saya katakan itu bukan berdoa. Dia hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi tidak setiap orang yang melipat tangannya, menutup matanya, lalu menyampaikan permohonan-permohonan kepada Tuhan, lalu dia disebut berdoa, tidak selamanya seperti itu. Sekalipun dia lipat tangan, sekalipun dia tutup mata, kalau dia tidak percaya, saya katakan itu bukan berdoa. Supaya ini jelas Bapak Ibu, sehingga kita tidak lagi mengatakan, Pak, ada saya lihat orang berdoa, tapi dia tidak percaya. Itu bukan doa. Kita harus sepakat dulu di situ. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Apa itu bimbang? Tidak percaya. Apa itu bimbang? Dia meminta tidak dengan iman. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian
Orang yang demikian, janganlah ia mengira bahwa ia sedang berdoa. Sekali lagi, maaf ada gangguan sebentar tadi. Orang yang demikian, yang berdoa, yang ragu, yang bimbang, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kata lain, firman Tuhan ini berkata, orang yang demikian, yang meminta dengan bimbang, yang meminta dengan ragu-ragu, yang meminta tidak dengan iman, jangan ia mengira ia sedang berdoa. Pada sesungguhnya itu bukan doa. Kenapa? Kalaupun dia paksakan dirinya menyebut itu berdoa, doanya akan menjadi doa yang sia-sia, karena dia tidak akan menerima sesuatu. Di dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Lihat, ada orang berdoa tapi dia tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Istilah salah berdoa saya kutip dari ayat ini. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada istilah salah berdoa, arti yang lebih konkret artinya sesungguhnya tidak berdoa. Engkau bukan berdoa kalau engkau meminta dengan ragu-ragu. Orang berdoa tapi dia tidak menerima apa-apa, ia sama seperti orang yang tidak berdoa. Orang yang berdoa dengan ragu-ragu, ia diserupakan dengan orang-orang yang tidak berdoa. Kenapa? Karena dia tidak akan menerima apa-apa. Yakobus 1 ayat 8 saya lanjutkan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ada kata mendua hati. Ya, dua hati itu artinya hatinya terbagi dua. Di hati yang setengah berisi kepercayaan, dan di hati yang setengah lagi tidak berisi kepercayaan atau kosong. Kalau saya ibaratkan yang mendua hati ini setengah berisi rasa percaya, yang setengah kosong, dia tidak percaya. Inilah keadaan hati orang bimbang, setengah percaya, setengah tidak. Kalau saya ibaratkan kondisi hati seperti ini, seperti uang, maka orang ini ingin membeli sesuatu dengan memakai uang yang di satu sisi ada tulisan angka atau nominalnya, sedangkan di sisi uang yang lain itu kosong, tidak bertuliskan apa-apa. Sekali lagi, orang yang bimbang seperti ini, yang mendua hati seperti ini, saya ibaratkan seperti sebuah uang yang satu sisi ada tulisan nominalnya, jumlah uangnya, yang satu sisi kosong, tidak bertuliskan apa-apa. Sebesar apapun nominal angka yang tertera di satu sisi uang tersebut, sebesar apapun angkanya, apabila satu sisi lagi itu kosong, saya katakan uangnya tidak bernilai. Ya, seperti contoh ketika uang kertas, ya tentu uang kertas yang diakui oleh negara adalah ketika uang kertas itu di kedua sisinya ada tulisan angka atau nominal uang tersebut dan ada logo-logo yang lain. Tapi ada satu uang kertas yang satu sisi dia bertuliskan nominal sebesar 1 triliun. Ini angka yang sangat fantastis. Seandainya ada, anggap saja ada uang kertas ini, angkanya 1 triliun, di satu sisi tertulis 1 triliun rupiah. Ini uang yang sangat besar. Ini mampu membeli properti, ini mampu membeli banyak hal di dunia ini. Uang ini sanggup melakukan banyak hal, 1 triliun Bapak Ibu. Namun sayangnya di sisi yang satu lagi tidak bertuliskan apa-apa, hanya sebatas kertas kosong. Saya percaya sebesar apapun angka yang tertulis di satu sisi uang tersebut, uang ini tidak akan mampu berguna untuk apa-apa. Uang ini tidak laku, uang ini tidak diakui, karena uang ini tidak bisa dikatakan uang. Jadi uang ini tidak bisa digunakan untuk bertransaksi apapun. Itulah iman yang ragu-ragu. Di satu sisi dia percaya, di satu sisi ada kebimbangan. Ini yang dikatakan mendua hati. Saudara tahu, iman seperti ini itu tidak laku di surga. Ya, orang yang berdoa dengan keraguan seperti ini, doanya tidak diakui di surga. Ya, seperti mata uang yang tidak diakui untuk berjual beli tadi, doa yang seperti ini, yang disertai dengan keraguan seperti ini, yang meminta dengan mendua hati, doa seperti ini tidak diakui di surga. Doanya tidak laku. Ya, hal inilah yang saya sebut dengan salah berdoa.
Ya, engkau berdoa, tapi engkau berdoa dengan ragu-ragu, percuma engkau berdoa karena doamu tidak diakui sebagai doa. Saya harap saudara mengerti apa yang saya katakan ini. Bagaimana seseorang bisa dikatakan berdoa kalau dia tidak percaya? Ya, doanya itu tidak bisa disebut dengan doa. Makanya saudara, kita jangan bimbang, kita jangan ragu, kita jangan mendua hati. Bila memohon sesuatu dengan Tuhan, kepada Tuhan, kita harus betul-betul percaya bahwa Dia ada, bahwa Dia berkuasa untuk melakukan apa yang kita doakan. Jangan bimbang sedikit pun. Iblis akan berusaha membuat kita ragu, sehingga setengah percaya, setengah lagi kosong. Iblis akan membuat kita khawatir, kadang percaya, kadang takut. Ya, iblis akan berusaha membuat doaku tidak diakui di sorga, tidak laku di sorga. Ya, iblis akan berusaha membuat doa kita tidak diakui di sorga, seperti uang yang hanya tertulis satu sisi saja, tapi nggak laku uang tersebut, meskipun angkanya besar. Ya, iblis akan berusaha mencabut legalitas doamu, sehingga doamu tidak diakui di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Engkau hanya memiliki doa bodong. Kalau saya boleh istilahkan, ya, sepeda motor curian dikatakan sepeda motor bodong yang tidak memiliki surat-surat yang sah sebagai tanda kepemilikan, itu doa bodong. Ketika saudara tidak memiliki keyakinan terhadap apa yang engkau minta, apa yang engkau panjatkan kepada Tuhan pernah dijawab. Kenapa? Ternyata doanya tidak pernah sampai ke sorga. Ya, doanya hanya sebatas sampai di udara, dan penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu udara mulai menilang doanya. Ini doa yang tidak sah, ini doa yang tidak diakui. Seberapa lama pun kita menunggu jawaban doa yang seperti itu, saya percaya doanya tidak pernah dijawab. Bagaimana mungkin ada surat yang tidak pernah sampai ke tujuan, lalu kita berharap surat itu dibalas oleh orang yang kita surati? Nyampe aja enggak suratnya, bagaimana kita bisa menerima balasan surat itu? Itulah doa bodong. Itulah yang terjadi saat kita salah berdoa, di mana kita berdoa tidak dengan iman. Jadi Bapak Ibu, jangan sia-sia, jangan buang-buang waktumu untuk menyampaikan doa-doa bodong. Engkau salah berdoa yang pada akhirnya membawa kepada kekecewaan pada dalam hatimu. Kok doaku tidak dijawab Tuhan? Bukan gak dijawab Tuhan, doa saudara gak nyampe kepada Tuhan, kena tilang di udara, disita oleh si iblis. Oleh sebab itu saudaraku, buanglah keraguan di hatimu, buanglah keraguan di pikiran saudara. Itu berasal daripada iblis supaya engkau salah dalam berdoa. Orang yang beriman pasti berdoa, orang yang berdoa pasti beriman. Kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak percaya, ngapain dia berdoa? Saya berdoa saudara menangkap pesan Tuhan hari ini. Jadi prinsipnya saudaraku, atasi lebih dulu keraguanmu dengan iman, barulah engkau berdoa. Jangan posisimu masih ragu, engkau paksakan dirimu berdoa. Jangan engkau bimbang mendua hati, engkau berkatakan aku sudah berdoa. Tidak ada berdoa seperti itu. Prinsipnya adalah atasi dulu keraguanmu dengan iman. Iman mampu mengatasi keraguan, keraguan mampu mengatasi iman. Yang mana yang menang di antara kedua ini? Yang mana kau pelihara? Kalau kau pelihara imanmu Bapak Ibu, maka keraguanmu akan sirna. Tapi kalau keraguan, kekhawatiran yang kau pelihara dalam hati dan pikiranmu, maka lama-lama imanmu yang akan sirna. Atasi lebih dulu keraguanmu oleh iman percayamu, barulah engkau boleh berdoa, supaya berdoamu sampai kepada tujuannya. Dan yang empunya segala sesuatu akan menjawab doa-doamu sesuai dengan permohonan. Janganlah berdoa dalam keraguan, karena kita sedang membuang-buang waktu. Karena doa yang kita panjatkan dalam keraguan tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan, karena sesungguhnya doa itu memang tidak pernah sampai kepada Tuhan. Ingat saudara, jadi doa itu sangat bergantung kepada iman. Doa bukan bergantung terhadap apa yang kau ucapkan. Ada orang yang mahir berkata-kata dalam berdoa, tapi ketika itu tidak disampaikan dengan iman, dengan percayanya, itu bukan doa. Permohonannya tidak akan sampai kepada Tuhan.
Jadi iman bukan bergantung kepada perkataan, tapi iman bergantung kepada doa bergantung kepada iman. Doa bukan bergantung kepada akal budi, kepintaran dan pengalaman, tetapi doa itu hanya bergantung kepada iman. Matius 6 ayat 7 dan 8 berkata, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Ini masalah perkataan, bertele-tele. Doa tidak tergantung dengan perkataan-perkataan kita. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya, dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ternyata tidak. Ayat 8. Saya bahas dulu, doa tidak bergantung dengan kata-kata. Makanya banyak orang tidak berani ketika disuruh berdoa. Kita sering menolak ketika kita sering dipercayakan untuk memimpin doa dalam sebuah perkumpulan. Kenapa? Alasannya klasik, kita nggak pandai berdoa, kita nggak pandai berkata-kata, kita nggak pandai ngomong. Kita pikir doa kita didengar atau tidak tergantung dari kata-kata kita. No, yang namanya doa tidak tergantung kepada kata-kata. Yang namanya doa hanya bergantung kepada iman. Sekalipun kata-katamu sederhana, kalau iman percayamu kuat, doamu sampai ke sorga, doamu diakui di sorga, dan iman itu sebagai alat transaksi di sorga untuk menukar iman percayamu dengan barang-barang kebutuhanmu, dengan sesuatu yang kau butuhkan dalam hidupmu. Berdoalah dengan iman. Untuk apa pandai berkata-kata kalau tidak disertai dengan iman? Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi bukan tergantung perkataan, bukan tergantung dari pengalaman. Ya, ucapkan saja kata-kata sederhana, karena sesungguhnya Bapa sudah tahu apa yang kau butuhkan dalam hatimu. Ya, tinggal engkau menyertai dengan iman apa yang kau katakan dengan sederhana tersebut. Ya, dari mana? Kan dikatakan tadi begini, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Pertanyaannya, dari mana Bapa tahu padahal kita belum meminta? Dari mana Bapa tahu padahal kita belum mengucapkannya? Yang pertama, jawabannya karena Allah Maha Tahu. Yang kedua, karena Allah kita adalah Allah yang menyelidiki hati. Dan alasan ketiga yang saya dapat di sini adalah karena kita menyampaikan doa itu dengan iman, ya makanya Allah menjadi tahu. Nah, ini menarik ya. Pertama tadi karena Allah Maha Tahu, makanya Dia tahu sebelum kita ucapkan pun Tuhan sudah tahu. Allah Maha Tahu. Yang kedua, Allah adalah pribadi yang menyelidiki hati kita. Jadi sebelum kita ucapkan, Dia tahu apa yang di hati kita. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan bisa tahu padahal belum kita ucapkan? Karena kita memiliki iman di dalam doa itu. Nah, apa hubungannya? Apa pengertian yang saya katakan? Ya, jadi ini hanya istilah ya, hanya istilah Bapak Ibu ya. Semakin engkau beriman, maka Allah semakin cepat tahu. Semakin engkau beriman, ya semakin cepat Allah untuk tahu apa yang ada di hatimu. Jadi apakah kalau engkau tidak beriman Allah tidak tahu? No, Dia Maha Tahu, Dia tetap tahu. Ini hanya istilah yang saya gunakan untuk memperjelas perbedaan doa yang beriman dengan doa yang tidak disertai dengan iman. Semakin engkau beriman, maka Allah akan semakin cepat tahu meskipun engkau belum mengucapkannya. Ya, sekali lagi ini hanya istilah Bapak Ibu. Saya hanya ingin menunjukkan keunggulan iman di sini. Ya, kalau iman saya ibaratkan seperti konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor adalah bahan-bahan atau materi yang bisa menghantarkan listrik. Iman saya ibaratkan konduktor. Keraguan saya sebut dengan resistor. Apa itu resistor? Adalah bahan-bahan atau materi yang menghambat aliran listrik. Maka apabila iman adalah konduktor, maka iman akan dengan cepat menghantarkan isi hati kita kepada Tuhan. Iman akan cepat menghantarkan kegelisahan hati kita kepada Tuhan. Ya, itulah peran iman sebagai konduktor. Makanya sebelum pun kita mengucapkannya, iman sudah menghantarkan isi hati kita kepada Tuhan tanpa kita ucapkan. Sebaliknya, keraguan di saat kita mendua hati itu adalah resistor. Keraguan adalah
bahan yang bisa menghambat isi hati kita untuk sampai ke hadapan Tuhan. Semakin kita ragu, semakin tidak sampai isi hati kita kepada Tuhan. Padahal kita ingin sekali Tuhan tahu isi hati kita. Ya, ini hanya istilah sekali lagi Bapak Ibu, karena saya sudah sejak awal mengatakan Allah kita Maha Tahu. Saya hanya ingin menunjukkan keunggulan iman di sini. Apabila engkau punya iman, maka sebelum pun engkau mengucapkan doa-doamu, isi hatimu sudah dihantarkan iman sampai kepada Allah. Meskipun kau tidak pandai berkata-kata, oleh iman itu Allah sudah menangkap sinyal dari hatimu, bahwa hatimu sedang mengalami pergumulan, hatimu sedang mengalami kegelisahan, hatimu sedang mengalami kesesakan. Tuhan tahu sebelum engkau mengucapkannya. Tetapi keraguan itu menghambat apa yang ada di hatimu untuk sampai kepada Tuhan, sehingga seolah-olah Tuhan tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Itulah kerugian apabila kita ragu-ragu dalam berdoa. Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita alami di hati kita. Oleh sebab itu, mari saudaraku, berimanlah, percayalah bahwa Allah itu ada, percayalah dengan sungguh bahwa Ia sanggup, Dia berkuasa. Selamat berdoa, kiranya Tuhan menjawab doa-doa saudara. Tetap berjaga-jaga, karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Salam akhir zaman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.